Pada satu masa, Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka berada di jurang kehancuran. Hampir seluruh wilayah ini kembali dikuasai oleh Belanda. Para pemimpin pemerintahan Indonesia, mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, sampai Agus Salim, menjadi orang-orang buangan. Sementara pemerintahan darurat yang dibentuk untuk menjaga eksistensi Republik Indonesia terus jadi pelarian di hutan rimba Nusantara. Dalam kegentingan ini, peristiwa-peristiwa penting dan menentukan tercatat dalam sejarah. Perlawanan semesta yang menyatukan prajurit dan rakyat, kampanye dan diplomasi ke segala penjuru dunia, sampai serangan spektakuler yang jadi penanda eksistensi negeri. Semua yang kemudian menjadi pijakan perjalanan bangsa, pondasi bagi masa depan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah marka pertama dalam lini masa perjuangan bangsa Indonesia sebagai negeri merdeka. Akan tetapi, kemerdekaan satu bangsa akan memiliki arti ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di kancah dunia. Pada masa itu, umat manusia di seluruh jagat raya berada pada titik nadir selepas kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Indonesia, kaum terjajah yang pertama kali menyatakan kemerdekaan, belum lagi jadi isu penting terutama bagi sekutu, sang pemenang perang. 15 September 1945, kapal perang Inggris, Cumberland, untuk kali pertama berlabuh di Tanjung Priok. Pasukan yang menjadi pembuka jalan kedatangan sekutu di Indonesia ini dipimpin oleh Laksamana Muda Patterson. Pasukan ini adalah bagian dari armada bala tentara Inggris Southeast Asia Command di bawah pimpinan Laksamana Madya Lord Louis Mountbatten. Untuk wilayah Indonesia dibentuk Satuan Khusus AFNI, Light Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Jenderal Christensen. Pasukan ini kemudian memulai misi mereka di Pulau Jawa dan Sumatera pada 29 September 1945. Kekuatan AFNI yang dipimpin oleh Christensen terdiri dari 3 divisi. Divisi India ke-23 dipimpin oleh Maijen D.E. Houghton yang bertugas untuk wilayah Jawa bagian barat. Divisi India ke-5 dipimpin oleh Maijen E.G. Marshak yang bertugas untuk wilayah Jawa bagian timur. Divisi India ke-26 dipimpin Maijen H.M. Chambers yang bertugas untuk wilayah Sumatera. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia ini mengemban 2 tugas pokok. Pertama, melucuti tentara Jepang yang berjumlah kurang lebih 60.000 orang. Dan yang kedua, membebaskan tawanan APWI atau Light Prisoners of War and Internests selama masa kekuasaan Jepang. Sekutu pada awalnya mengabaikan pernyataan kemerdekaan Indonesia, lebih-lebih dengan keberadaan pasukan Nika Belanda yang memicu konflik dan perlawanan rakyat di berbagai penjuru negeri. Pada awal pergerakan mereka menuju Jawa, Inggris terlalu percaya kepada Belanda, pemerintah yang ada di pengungsian di Australia itu. Van Mop, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu berkuasa di pengungsian,
memberikan informasi-informasi yang melecehkan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Pada saat itu mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya masih rindu kepada Belanda, masih rindu kepada adanya Hindia Belanda. Pada umumnya seperti itu. Dan mereka kekuatan-kekuatan nasionalisme, gerakan nasionalisme Indonesia yang ingin merdeka itu hanya sedikit saja menurut Van Mook. Dan itu tidak berarti. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau kalian datang ke Indonesia, maka kalian akan disebut sebagai selayaknya sebuah kekuatan yang menang perang. Dan pada akhirnya sejarah membuktikan ketika mereka pertama kali turun di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, alih-alih mereka disambut sebagai pemenang dengan dikalungkan bunga, mereka malah diteriaki untuk kembali balik lagi menuju laut. Dan bahkan ketika mereka tidak menurut, mereka ditembaki gitu. Jadi mereka terkejut dengan situasi tersebut, dan ini menyebabkan mereka merasa bahwa mereka ditipu dalam tanda kutip oleh Belanda dengan situasi tersebut. Mereka betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno, neraka di Pulau Jawa. Akhirnya, 1 Oktober 1945, pemimpin tertinggi sekutu di Indonesia, Christensen, secara de facto mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak lain karena Inggris berkepentingan untuk selekasnya menyelesaikan tugas pembebasan interniran tawanan perang dan memulangkan pasukan Jepang yang kalah perang. Akan tetapi, sedari mula, tentara Nika sesungguhnya memang mengemban misi tugas. Belanda, sebagai bagian dari blok sekutu, telah menyusun Civil Agreement tanggal 24 Agustus 1945 yang berpegang teguh pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Bertepatan dengan menyerah kalahnya Jepang terhadap sekutu pada 15 Agustus 1945, Van Mook ditunjuk oleh Ratu Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari markas pelariannya di Brisbane, Australia, Van Mook kemudian mendirikan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan NICA Belanda inilah yang kemudian membonceng sekutu kembali ke Indonesia. Kedatangan sekutu yang diboncengi NICA Belanda ini akhirnya memicu pertempuran besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari peristiwa 10 November di Surabaya, perang konvoi di Sukabumi, Medan Area, sampai Palagan Ambarawa. Saya pikir sebetulnya peristiwa itu tidak akan terjadi jika tidak ada rasa sombong dari pihak sekutu dan pihak Inggris sebagai pemenang perang ketika pertama kali datang ke Surabaya atau datang ke kota-kota lain di Indonesia ya pada saat itu. Tetapi karena ada rasa arogan dalam diri mereka, maka yang terjadi adalah sambutan masyarakat terhadap mereka itu sangat resisten. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan yang melibatkan antara pemerintah sementara di daerah yang mengacu kepada pemerintah Republik di pusat, perjanjian yang terjadi dengan pihak sekutu hanya berlaku sepihak dan diakui hanya sepihak oleh pihak Indonesia dan dilakukan secara konsisten oleh pihak Indonesia. Sikap-sikap itu yang di mata orang-orang Indonesia adalah bentuk ketidakkonsistenan Inggris dan sekutu dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak mengakui dan menempatkan diri mereka sebagai musuh. Rakyat memandang mereka sebagai orang negara-negara yang sama dengan Belanda. Artinya mereka harus dilawan sebagai sama-sama penjajah. Sedari mula, para pemimpin dan tokoh kemerdekaan Indonesia telah memahami situasi internasional selepas kecamuk Perang Dunia Kedua, bahwa akan ada banyak tantangan atas pernyataan kemerdekaan dari Belanda yang tetap mendaku wilayah ini sebagai koloni jajahan mereka. Demikian juga dengan tugas dan tanggung jawab sekutu untuk membebaskan para interniran dan terutama mengembalikan bala tentara Jepang ke negeri mereka. Para petinggi Republik berhitung matang
dengan kekuatan besar di belakang bala tentara sekutu. Tak cukup dengan semangat dan senjata, perjuangan diplomasi juga harus terus diupayakan agar Indonesia diterima di kancah dunia. 19 November 1945, Perdana Menteri Sultan Syahrir mengeluarkan kebijakan politik militer untuk menjembatani strategi bersenjata dan diplomasi. Semua elemen pejuang Republik diinstruksikan untuk keluar dari Jakarta dan menempatkan diri di pinggiran ibu kota. Nyatanya, pilihan jalan damai ini dipandang sebelah mata oleh armada sekutu Inggris dan terutama Nika Belanda. Alih-alih menghormati eksistensi pemerintahan Indonesia, tentara Nika Belanda semakin bertindak durjana. Nika Belanda dengan sengaja membuka kantor dan mendaku penguasaan atas kota Jakarta. Mereka bahkan berusaha menculik dan membunuh beberapa tokoh nasional. 21 November, Muhammad Rum, Ketua Komite Nasional, ditembak oleh Nika Belanda di rumahnya. Peluru menembus paha kiri dan harus dirawat selama 70 hari di Rumah Sakit CBJ atau kini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 26 Desember 1945, Menteri Sultan Syahrir dikejar dan nyaris dibunuh sampai diselamatkan polisi militer Inggris. Demikian juga dengan Menteri Keamanan Rakyat Amir Sarifuddin yang menjadi sasaran tembak pada 28 Desember 1945. Ia selamat karena peluru meleset dan hanya mengenai mobilnya. Situasi yang berbahaya ini juga mengancam keselamatan Bung Karno, proklamator dan Presiden Republik Indonesia. Ia beberapa kali mendapat ancaman dan teror yang mengerikan. Atas situasi yang genting ini, Presiden Soekarno kemudian mengadakan rapat terbatas pada 1 Januari 1946. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa keselamatan para pejabat negara yang ada di Jakarta berada dalam bahaya. Kendali atas eksistensi Republik Indonesia harus dilakukan dari luar Jakarta. 1 hari setelah rapat ini, Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mengutus kurir ke Jakarta. Sri Sultan menawarkan kepada Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Jakarta oleh karenanya merupakan tempat yang tepat bagi pemerintah Republik untuk memantapkan kedudukannya. Ketika pada bulan Januari 1946, Jakarta menjadi terlalu berbahaya berhubung kembalinya pasukan dan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah berdiskusi dengan para pemimpin yang lain, 3 Januari 1946, Soekarno memutuskan pemindahan ibu kota untuk sementara ke Yogyakarta. Petang hari menjelang malam, dengan proses yang sangat dirahasiakan, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri kabinet kemudian melakukan perjalanan menuju Yogyakarta dengan kereta api luar biasa. Setelah melewati 15 jam perjalanan kereta api, pagi sekitar jam 9, rombongan akhirnya sampai di Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Ibu kota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia secara resmi berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Februari 1946, Inggris mulai membicarakan pengalihan komando militer kepada Belanda. Segera setelah itu, pada Maret 1946, Belanda mulai mendatangkan pasukan ke wilayah Nusantara yang telah menyatakan kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Meski demikian, keputusan rapat tingkat tinggi antara Inggris dan Belanda yang diadakan di London 12 April 1946 memutuskan tentara Inggris akan tetap berada di Indonesia sampai akhir 1946. Selain memberi waktu bagi Belanda mendatangkan tentara mereka,
Inggris berkepentingan untuk mencegah konflik bersenjata berskala besar antara Republik Indonesia dan Belanda. Sejak pertengahan 1946 ini, armada Inggris mulai ditarik pergi dari wilayah Indonesia sampai resmi berakhir pada 30 November 1946. Namun kemudian, Inggris memiliki peran aktif dalam diplomasi politik untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata yang dapat memicu perang besar sebagaimana Perang Dunia Kedua. Ketika kita berbicara tentang periode antara 45-49 dalam arti kata ketika kita melakukan mempertahankan kemerdekaan kita, ada berbagai faktor yang harus diketahui dulu. Misalnya begitu selesai perang panas, Perang Dunia Kedua, maka kemudian terjadi Perang Dunia dalam arti kata Perang Dingin. Perang antara dua kekuatan ideologi. Ideologi kapitalis liberalistik Amerika, Inggris, Eropa Barat berhadapan dengan Marxis komunis, Uni Soviet, Stalin ketika itu, Uni Soviet dan Eropa Timur. Internal kita terjadi juga perpecahan cara berhadapan. Apakah kita akan melakukan seperti misalnya Persatuan Perjuangannya Tan Malaka, itu menolak perundingan. Makanya ketika Linggarjati dilakukan, oposisinya sangat kuat kan, itu. Lalu kemudian nanti baru masuk ke Renville setelah Sahrir menyerahkan, lalu kemudian diganti oleh Amir Sarifuddin dan Amir melakukan perundingan itu. Perundingan Linggarjati adalah jalur diplomasi resmi pertama Indonesia dan Belanda yang berhasil mencapai kesepakatan. Ditengahi oleh Inggris, perjanjian ini menemukan titik kesepakatan pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Nyatanya, kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian. Belanda tak bisa berlama-lama dalam status quo kekuasaan atas tanah koloni lama di bumi Nusantara. Mereka telah mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan yang jelas memakan biaya tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Belanda harus segera bisa menguasai komoditi-komoditi penting, terutama perkebunan gula di Jawa, karet di Sumatera, juga minyak bumi. Kalangan militer mereka telah membuat perhitungan. Kota-kota penting Republik dapat dikuasai dalam hitungan minggu dan 6 bulan untuk wilayah Republik secara keseluruhan. Akhirnya, 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Belanda sendiri menamakan gerakan ini sebagai aksi polisionil, yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri. Gerakan dan penamaan aksi demikian ini tidak lain adalah delusi yang mengabaikan kenyataan telah terpenuhinya syarat sah Indonesia sebagai negara merdeka. Belanda telah melakukan invasi ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam perjanjian Linggarjati. Dengan agresi ini, perjanjian Linggarjati pun resmi dilanggar oleh Belanda. Pertempuran itu menyadarkan Nasution sebagai panglima bahwa kita tidak bisa perang melawan Belanda dengan linear perang. Oleh sebab itu lahirlah gagasan
gerilya. Gerilya itu kucing-kucingan. Dan tekanannya, doktrinnya Nasution itu mengepung tentara Belanda dari desa-desa. Ini kemudian melahirkan keyakinan doktrin tentara berperang bersama rakyat melawan Belanda. Dan kemudian dipraktekkan lagi ketika perang gerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengalaman itu dikelola oleh tentara menjadi dasar doktrin berperang bersama rakyat melawan Belanda. Dan itu dipraktekkan. Itu dari praktek. Nasution kan bergerilya di gunung-gunung. Kalau Anda baca memoir Nasution kan itu diceritakan. Demikian juga pasukan Siliwangi yang lain dan pasukan-pasukan yang lain. Dan itu sebabnya Nasution kan mengatakan, kita tidak mengalahkan tentara Belanda. Kita membuat mereka kepayahan. Mereka tidak terlatih perang seperti kita, makan dari rakyat. Aksi Belanda ini mendapat reaksi keras dan ditentang oleh dunia internasional, terutama India dan Australia. Demikian juga dengan sekutu utama Belanda sendiri, yakni Amerika dan Inggris, yang nyata-nyata tidak menyukai aksi yang dilakukan secara sepihak oleh Belanda ini. Perserikatan bangsa-bangsa segera turun tangan dan menghimbau untuk diadakannya gencatan senjata. Sejarah hitam Perang Dunia Kedua yang menjadi landasan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki misi besar penyelesaian konflik antar negara melalui jalan damai. Segala jenis konflik bersenjata bisa menjadi bibit dimulainya kembali Perang Dunia. Itulah sebabnya Komisi 3 negara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk menengahi pertikaian Indonesia dan Belanda menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. 8 Desember 1947, Komisi 3 negara mengadakan sidang resmi pertamanya di tempat netral, yakni di kapal US Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Usulan-usulan komisi diterima oleh pihak Indonesia, tetapi hanya diterima sebagian oleh pihak Belanda. Perundingan berjalan sangat alot, hampir 1 bulan. Kedua belah pihak belum juga mencapai kesepakatan. Akhirnya tenggat waktu diberikan. Perundingan harus diselesaikan 9 Januari 1948, yang kemudian diperpanjang lagi selama 48 jam. Akhirnya pada 17 Januari 1948, kesepakatan disetujui oleh seluruh pihak. Persetujuan ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Van Mook. Garis Van Mook adalah pengakuan Belanda atas wilayah terdepan yang mereka duduki melalui agresi sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Dalam kenyataan di lapangan, wilayah di belakang Garis Van Mook sesungguhnya masih dikuasai oleh pihak Republik. Akibatnya, wilayah Indonesia tinggal tersisa di sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Pembagian wilayah yang demikian ini secara kasat mata sangat merugikan Indonesia dan menjadi kemenangan besar bagi Belanda. Akan tetapi, para pemimpin Republik pada saat itu terutama memiliki misi besar yang lebih strategis, yakni eksistensi Indonesia yang diakui resmi oleh dunia. Bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka memang telah terbukti nyata keberadaannya. Bertolak belakang dengan pandangan Belanda yang masih menempatkan wilayah ini sebagai Hindia Belanda, koloni lama mereka. (18 Desember 1948 malam, Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor
berada di Pangkalan Udara Andir, Bandung. Esok subuh, dia akan memimpin langsung Operasi Krai. Misi dari operasi militer ini adalah untuk merebut ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, menangkap pemimpin politik dan menghancurkan kekuatan tentara Republik. Akhirnya menguasai kembali Indonesia, yang berarti Republik Indonesia dihapuskan dari peta dunia. Operasi Krai, yang berarti operasi gagak, dirancang Spur dengan menggunakan unsur pendadakan dan kecepatan. Pukul 5:15 pagi, landasan udara Maguwo dihujani bom dengan pesawat pengebom B-25 Missile. Pukul 6:45, dua kompi pasukan KST Baret Merah, Korps Special Trooper, pasukan khusus kerajaan Belanda yang bermarkas di Batu Jajar, diterjunkan dari pesawat Dakota C-47. Spur mengikuti aksi militer ini dari pesawat B-25 Missile. Dia berharap dapat melihat langsung kehancuran Indonesia yang memusatkan kekuatannya di Yogyakarta. Maguwo berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia yang berada di Pangkalan Udara Maguwo. Begitu Pangkalan Maguwo dikuasai pasukan KST, pesawat pengangkut Dakota langsung menuju Semarang, menjemput 2 batalion infanteri Baret Hijau. Dibutuhkan 120 sorti untuk memobilisir 2 batalion pimpinan Kolonel Van Beek. Pada hari itu juga bergerak 2 batalion dari Salatiga. Pasukan ini mengambil rute lewat Kartosuro untuk kemudian membagi kekuatan. 1 batalion mengarah ke Solo dan 1 batalion langsung menuju Yogyakarta. Di utara Jawa, 1 batalion tempur merebut Cepu dan Rembang untuk kemudian bergabung dengan Brigade Tempur Marinir yang mendarat di Pantai Tuban. Belanda mengerahkan kurang lebih 15.000 tentara, diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat pengangkut, tank, artileri, dan kendaraan angkut. Dalam film dokumenter karya Rudolf Kirsch, Jenderal Abdul Haris Nasution yang waktu itu berpangkat kolonel dan menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Jawa bercerita. Dachten als ze ons in Jogja konden beuken bijvoorbeeld. Ja, we waren niet van plan om daar ons eigenlijk te laten beuken. Om daar niet in die killing ground te komen, dat is niet als plan. Dus wijken, alsmaar wijken. En Spoor had gepland voor de ekwator. Na 3 maanden is rust en orde. Na 3 maanden begon het juist. Toen ze de zaak niet onder controle kunnen krijgen, toen moesten ze terreur gaan toepassen. Ja, dat kwam nogal veel voor. En het is begrijpelijk, want ik maakte hetzelfde mee later met de TNI tijdens zijn eigen anti-activiteiten op verschillende eilanden. Je kan aanvoelen als militair dat je als wekenlang, maandenlang in een streek zit waar iedereen vijandig is, waar iedereen jou maar harceleert. Ik geloof dat je je ook niet kan beheersen soms. Maar juist aan de andere kant, terreur is het begin van de nederlaag. Want als een troep al terreur gaat uitoefenen, is zijn moreel niet meer hoog. En dan krijgt het volk helemaal aan de andere zijde. Wij hebben erop gerekend, dat staat ook in mijn instructies, ze zullen met terreur werken. Maar terreur zal aan onze kant goed werken. Want dan gaat het volk helemaal naar onze kant toe. Belanda awalnya jumawa. Mereka meyakini keberhasilan menguasai Yogyakarta dan menawan hampir seluruh pucuk pimpinan pemerintah Indonesia telah mewujudkan tujuan untuk mengembalikan koloni mereka dan memutar kembali mesin uang yang akan memakmurkan negeri mereka. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Demikianlah kenyataan yang terus dibawa oleh arus zaman. Keberhasilan agresi militer Belanda kedua nyatanya tidak bisa menghancurkan bangsa Indonesia. 22 Desember 1948,
di sebuah desa kecil bernama Halaban di antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Pemerintah darurat diresmikan Safrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang kala itu tengah bertugas di Sumatera Tengah ini. Mandat pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Sejak saat itulah, gerilya semesta lintas tengah Sumatera dimulai. Bukan hanya menjalankan perlawanan dengan siasat gerilya di Sumatera, PDRI juga melakukan konsolidasi dengan militer yang tengah bergerilya di Pulau Jawa dan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di India sebagai upaya penggalangan dukungan dari kancah internasional. Ya, ketika PDRI dinyatakan, Panglima Sudirman mengatakan PDI sebagai entahlah Oberhofnya, ya. Dan ini yang menariknya, yang jarang diungkapkan orang selama ini. Ya, jadi pikiran terbalik orang cenderung menganggap, ya, mestinya Panglima Besar itu kan mestinya Sudirman, tapi ternyata Sudirman memberikan pengakuan kepada PDRI, komunikasi dengan PDRI, itu yang dilakukan. Dan nyaris historiografi selama ini nggak ungkapkan itu, Mbak. Nah, itu yang nyaris membuat PDRI itu nggak ada arti apa-apa selama ini. Di Jawa, Panglima Sudirman yang sedang sakit parah terus menyalakan perlawanan. Didukung kemampuan teknis pasukan gerilya yang mumpuni. Selama 7 bulan, pasukan TNI dan rakyat bersatu melawan Belanda. Komunikasi PDRI dengan Jawa Baru mulai terjadi di akhir Januari 1949 dengan memanfaatkan radar Auri di Pelayan. Jalur komunikasi dengan Jawa semakin intensif selama bulan Februari. Konsolidasi ini dilakukan menjelang peristiwa penting yang juga berperan untuk menunjukkan betapa Indonesia masih ada di peta dunia, yakni serangan umum 1 Maret 1949. Jam 6 pagi, sirena pergantian jam malam dibunyikan di seluruh penjuru kota Yogyakarta. Sirena inilah yang menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Tiger Brigade yang tersebar di kota Yogyakarta saat itu benar-benar lengah. Mereka telah memprediksi serangan balik pihak Indonesia, tapi mereka tak pernah menduga serangan balasan lebih besar akan dilancarkan pada pagi hingga siang hari. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangkaian aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 11 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah Komando Evan Stanton dari pasukan Anjing Nika dan pasukan Gajah Merah, veteran perang di Bali dan Sumatera, memasuki Yogyakarta. Mereka langsung melakukan pengejaran dan pembersihan di sudut-sudut kota. Hanya 6 jam saja, pasukan gerilya Indonesia menguasai kota Yogyakarta. Demikian juga dengan banyaknya korban prajurit dan laskar yang gugur untuk menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Namun tujuan besar ini juga yang membuat serangan umum 1 Maret atau dikenal juga dengan peristiwa 6 jam di Jogja terpancar luas ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kebohongan militer Belanda yang menafikan kemerdekaan Indonesia. Ketika dunia internasional mengetahui keberadaan pemerintahan Indonesia yang masih hidup dalam bentuk darurat Republik Indonesia, dukungan diplomatik semakin menguat.
Seruan solidaritas lantang disuarakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kesamaan nasib dan sejarah sebagai sesama bangsa terjajah menyatukan negara dan bangsa yang baru saja merdeka, dan mereka yang masih berjuang melepaskan diri dari kolonial-kolonial barat. Koordinasi yang paling penting kan koordinasi dengan Jakarta, koordinasi dengan dunia luar untuk menyatakan kita masih ada. Kan itu yang paling utama, ya. Indonesia masih ada kan itu yang digembar-gemborkan oleh radio PDRI baik yang ada di sini atau radio Rimba Raya yang ada di Aceh. Indonesia masih ada kan itu apa yang sering dinyatakan. Dan koordinasi atau kebijakan yang dibuat oleh Sapin Prawira Negara atau PDRI dengan daerah-daerah, dengan Jawa, dengan Aceh dan dengan luar negeri, itu adalah memang capaian atau kebijakan yang luar biasa dari Sapin Prawira Negara. Dia tidak menjadikan Sumatera Tengah atau Sumatera Barat aja sebagai basis dari PDRI tadi, tapi juga tidak menjaga ya yang kita anggap Indonesia pada masa itu. Yang tersisa ya setelah yang lainnya itu dicoplok oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. Bahkan kecaman datang dari para jurnalis Belanda sendiri atas invasi yang dilakukan bangsanya ke Indonesia. 14 April 1949, perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel Des Indes, Jakarta, sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada agresi militer kedua. Mr. Muhammad Rum, wakil perundingan dari Indonesia atas mandat Soekarno dan Hatta, Van Rooyen sebagai wakil kerajaan Hindia Belanda, perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei 1949. Perundingan yang kemudian dikenal sebagai perundingan Rum-Rooyen ini menyepakati beberapa hal penting. Antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. Para pemimpin pemerintahan berangsur-angsur dipulangkan ke Yogyakarta. Agustus 1949, delegasi besar Indonesia di bawah pimpinan Bung Hatta bertolak ke Den Haag, Belanda. Delegasi ini mewakili Indonesia untuk satu perundingan menentukan. 23 Agustus 1949, meja ditata melingkar besar, menganga di tengah, di gedung Ridderzaal di kota Den Haag, negeri Belanda. Ini jadi penanda dimulainya konferensi meja bundar, yang kemudian dikenal sebagai KMB. KMB diikuti oleh lebih 200 peserta, yang terdiri perwakilan Indonesia, Belanda, Persatuan Bangsa-Bangsa, serta BFO, Binnenkamer voor Federal Overleg, atau Majelis Permusyawaratan Federal, pengelola Republik Indonesia Serikat. Ini adalah perundingan terlama selama masa revolusi terjadi di negeri ini. 2 bulan 10 hari lamanya, Muhammad Hatta jadi pimpinan Indonesia. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri jadi pemimpin BFO. Mr. Van Marsteven jadi pimpinan Belanda. Dan Mr. Kritlay jadi pimpinan pihak Dewan Keamanan PBB. Perundingan yang berlangsung alot dan sempat buntu ini
akhirnya diselesaikan pada 2 November 1949. Semua pihak yang terlibat membubuhkan tanda tangan sebagai penutup konferensi ini. 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara politis kepada Indonesia, namun masih menggantungkan status Irian Barat. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia bukanlah barang gratisan. Konferensi meja bundar membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Negeri ini harus menanggung hutang miliaran dolar Amerika Serikat kepada kerajaan Belanda atas peperangan yang terjadi selama masa revolusi. Indonesia menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun. Selain itu, 26.000 mantan tentara KNIL juga harus ditampung oleh Indonesia. Bukan hanya itu, Belanda juga masih mencoba menguasai sektor ekonomi di Indonesia. Belanda menuntut Indonesia mengizinkan perusahaan-perusahaan besarnya yang telah beroperasi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Indonesia bisa saja merdeka dan berdaulat, tapi nyatanya perekonomian negeri ini masih akan lama lagi dikuasai pihak asing. Harapan rakyat Indonesia akan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi di negeri yang berdaulat ini masih harus terus diperjuangkan. Perjuangan yang akan melewati jalan panjang dengan sekian kisah dan peristiwa di masa-masa berikutnya. Di negeri merdeka, Indonesia.